Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu minal khalaiqi wal bashar alladzi balagha risalatahu minal laili wan nahar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya dari Masjid Al-Asy'ari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan munjuaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rahmatipun. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged nindakaken salah setunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat kanthi berjamaah dipun lajengaken inggih menika mau'idatul hasanah utawi thalabul ilmi. Injih mugi-mugi sedaya mangke dados sarana anggenipun kita neraken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan lahir batin, dipun paringi istiqomah wonten akhir hayat kita pinaringan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun inggih menika kula badhe bahas masalah wonten ing agami kita Islam, wonten ing fikih, wonten istilah ar-radha utawi radha'an. Napa radha'an menika? Inggih menika wonten bahasa Jawinipun biasanipun tunggal susu utawi wonten malih persusuan. Tunggal susu mboten kedah satu perut ibu, orang lain disusui. Akhiripun nggih saudara persusuhan. Lah kados pundi akibat hukum benjang masalah persusuhan menika wau? Yen menika wonten hubunganipun kalian persusuhan kok lare menika wau napa kakung putri, injih menika nggih mboten saged dipun nikahaken amargi sudah termasuk saudara persusuan. Nah, kados ngaten menika wau akibat hukum saking agami kita Islam inggih menika wau wonten kaidah-kaidah ilmu fikih. Kados pundi masalah ingkang berhubungan kalian hukum waris. Nah, niki wonten ing mriki dipun sebataken inggih menika kaidahipun al aslu fil asya al ibahah. Sedaya menika wau asal perkawis menika wau asal hatta sehingga ada dalil yang mengharamkan. Nah niki nggih berlaku kalian peraturan wonten ing negeri kita piyambak. Rumiyin Jalan Samriyadi gitu. Ke barat, ke timur niku kan bebas dua arah. Tapi dengan adanya sesuatu peraturan akhiripun hanya dibuat satu arah. Rumiyin pakai sepeda motor tanpa helm niku nggih bebas. Tapi dengan adanya atau peraturan baru maka diwajibkan memakai helm. Nah ini kados pundi menurut Syekh Abu Hasan Al-Ali inggih menika Al-Mawardi dalam kitabnya menika Al-Hawi Al-Akbar menika yen wonten kejadian persusuhan gitu. Lare menika wau mboten angsal pikantuk warisan. Lah amargi menapa menika mboten termasuk inggih menika hak waris jalur silsilah. Rumiyin
Siti Aisyah pernah menyusui saudara atau anak daripada orang lain. Akhirnya bapaknya meninggal. Ya tidak mendapatkan warisan dari Siti Aisyah tadi. Tetap warisan itu daripada jalur nasabnya. Lah kados pundi karena sudah dianggap sebagai anak sendiri dan hartanya banyak, apakah boleh memberikan sesuatu atau warisan yang berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, termasuk tanah, rumah dan sebagainya, itu boleh asal tidak melebihi dari sepertiga. Nah, kados ngaten menika wau dipun putus saking pembagian hak waris nggih saged, tapi menika mboten termasuk warisan, tapi ning wau wasiat daripada hak wasiat. Menika wau aturanipun wonten ing syariat Islam. Supados sedaya menika anggenipun kita mempelajari agama Islam menika secara detail sesuai dengan syariat Islam, mboten napa-napa. Kalau tidak ada hak waris, lebih baik ada namanya wasiat. Wasiat itu bebas kepada siapa saja boleh, dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga dari seluruh harta warisan. Nah, kalau bagaimana apabila terjadi, ini namanya fikih itu kan mengandai-andai. Jelaslah ada orang yang persusuan, laki perempuan, sijine ya wis dipisah. Sebabnya napa? Mengantisipasi ayah kandungnya juga yang menyusui itu dipisah. Termasuk kula menika kan dipisah. Karena tesih alit kula menika pernah disusui oleh tetangga saya. Karena ibu saya ke pasar, bahasane Jawa ditilapke, akhirnya nangis wae karo tanggane tolong disusui. Lah dia punya anak perempuan. Lah supados kula menika mboten sampai terjadi ya napa percintaan dan sebagainya, itu dipisah wae. Dipisah kula wonten Solo. Tapi kula nggih mboten nate komunikasi, nggih namung berita-berita, nggih kula nggih mboten ada ketertarikan lare ingkang pernah saya itu disusui atau persusuan. Nah, kados ngaten menika untuk menyelamatkan masa depan daripada anak itu sendiri. Nah, bagaimana apabila terjadi sudah dipisah seperti itu, atau dari Kalimantan sampai Jakarta, tahu-tahu kuliah di Jogja, akhirnya menjalin suatu kisah kasih sayang. Sebelumnya juga tidak pernah ada berita ada persusuan dan sebagainya. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan. Nah, itu ya harus batal demi hukum. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya harus merelakan diri. Ini adalah syariat atau hukum Islam. Walaupun sudah punya anak seandainya, ya kita harus rela untuk berpisah. Nah, karena apa? Untuk menyelamatkan masa depan di akhirat mangke. Ini pernah terjadi di dalam hal masalah pernikahan. Sebetulnya masih ada hubungan saudara, atau tapi karena tidak tahu, setelah lama kelamaan, loh ibuke kok podo. Nah, ibuke podo, bapake podo, ternyata ada hubungan keluarga atau saudara. Karena sampun terjadi, maka akibat hukum karena sudah terlanjur
itu ya harus merelakan diri untuk berpisah. Kecuali waktu dulu Nabi Adam walaupun saudaranya sendiri juga boleh untuk menikah. Kecuali kalau sudah ada hukum yang melarang, makanya hal yang semacam ini juga terjadi dilarang. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW juga begitu. Kalau sudah terjadi hal yang semacam ini, maka satu sama lain harus merelakan diri untuk berpisah. Hal yang semacam ini untuk membersihkan daripada rahim-rahim ke depan, hak warisnya, silsilahnya ke depan, supaya benar-benar urut. Dan pada akhirnya nantinya juga bagaimana kalau sudah menjadi wali dan lain sebagainya. Nah inilah jangkauannya hukum Islam itu tidak hanya sekedar, tapi juga sampai akhir hayat. Di sini perlu kita cermati, namanya hukum Islam. Kalau di Indonesia ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam, atau kitab-kitab fikih untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian ini. Oleh karenanya, mari kita, mungkin tetangga kita, saudara kita, apabila kita dijadikan saksi pernikahan terutama, orang yang menjadi saksi di dalam pernikahan itu harus benar-benar tahu asal muasal daripada anak itu sendiri. Makanya juga harus ada persyaratan. Jadi saksi itu satu adil, dua pengagama Islam, yang ketiga adalah cakap, benar-benar tahu permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan. Seagama juga. Saya pernah dulu di KUA itu ada orang ingin menjadi saksi. Setelah saya lihat KTP-nya, loh agamanya kok Nasrani. Dia yang mengatakan pun perlu dicatat Islam bukan nopo-nopo. Oh nggak begitu mas, ini ada aturan. Semua itu ada bukti autentiknya. Kalau tidak ada bukti autentik, ya tidak bisa. Hal yang semacam ini sudah selektif, hati-hati. Seorang petugas dari KUA tidak hanya menerima dari informasi, harus ada dukungan dari hitam di atas putih. Kecuali kalau memang sudah ada aturannya, menikah beda agama itu bisa dicatat di kementerian, di catatan sipil, itu semua itu ada aturannya. Apa ada Pak? Ada. Setelah tahun 2002 itu dulu pernah namanya nikah beda agama itu sudah diperbolehkan di negeri kita. Daripada mencatatkan saja harus ke Singapura, biayanya berapa, ini semua pertimbangan ekonomi. Dan semua ini adalah ada dasarnya. Kalau memang kita ingin tahu, kita bisa mengadakan suatu penelitian ke catatan sipil, tanya di sana. Akhirnya nanti akan dibuat suatu buku atau skripsi dengan judul Pernikahan Beda Agama di Kota Surakarta. Nah ini semua itu ada aturannya. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, karena ini juga ada acara yang lain untuk mengantisipasi supaya nanti tidak berdesak-desakan, tempatnya juga longgar. Monggo kita sama-sama ke sana untuk memeriahkan sholawat atau haul daripada almarhum Ibu Hajah Jayadi. Nah, namun menikah yang terkatakan, monggo kita akhiri kali wasan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.